Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, anak adalah sosok yang sangat dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri, idaman bagi keluarga yang ingin bahagia dunia dan di akhirat. Anak adalah investasi akhirat yang sangat menjanjikan. Sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam yang meninggal dunia maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. 1. Amal ibadah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama sepakat dan tidak ada perselisihan bahwa doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia akan sampai. Anak yang soleh akan menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya kelak di hari kiamat. Oleh karena besarnya manfaat memiliki anak yang soleh, maka menjadi kewajiban kita bersama orang tua memberi bimbingan dan pendidikan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan pendidikan yang terbaik. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagai orang tua, tentu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka berbahagialah orang tua yang dapat mengantarkan anaknya menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak yang baik kepada Allah, kepada alam dan sesama manusia. Islam sangat mengedepankan akhlak, karena akhlak adalah di atas segala-galanya. Apa jadinya mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik? Maka ulama menjelaskan bahwa akhlak berada di atas ilmu, dan ilmu harus dibimbing dan dipupuk dengan akhlak yang baik. Pendengar yang budiman, seringkali kita dengar peribahasa bahwa buah jatuh tidak jauh meninggalkan pohonnya. Sedangkan di dalam teori pendidikan disebutkan bahwa perilaku anak cenderung mengikuti kedua orang tuanya. Maka sangat tepat bila Rasulullah menjelaskan manusia akan berperilaku sesuai di mana mereka berada. Bukankah beliau pernah bersabda bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Begitu besarnya pengaruh orang tua bagi perkembangan buah hatinya, maka dari itu kewajiban semua orang tua harus diperhatikan dalam mendidik anak. Anak cenderung imitatif dan senang meniru keadaan di sekitarnya, termasuk perilaku orang tua. Perilaku orang tua seringkali menjadi contoh yang banyak ditiru oleh seorang anak. Maka jangan heran bila anak berperilaku sebagaimana perilaku orang tuanya. Sebab anak senang meniru, maka orang tua mulai dari sekarang harus memberi contoh dan perilaku yang baik. Bila orang tua sering memperlihatkan dan memperdengarkan anak-anaknya membaca Al-Quran, maka jangan heran juga kelak anak tersebut akan dengan sendirinya rajin membaca Al-Quran. Namun sebaliknya, jika orang tua sering memperlihatkan anaknya HP atau media elektronik lainnya, maka jangan bersedih bila anak-anakmu kelak akan terbiasa dengan barang-barang tersebut, dan barang tersebut akan menjadi peluang setan untuk merusak masa depan anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari perilaku-perilaku demikian dan menjadikan anak-anak kita anak yang soleh-solehah. Kunci anak memiliki kepribadian yang baik di samping meminta kepada Tuhan adalah dengan orang tua memulai kebiasaan-kebiasaan baik di depan anak. Apa jadinya bila orang tua menyuruh anaknya sholat berjamaah, namun dia sendiri sibuk dengan perkara dunianya? Apa jadinya bila orang tua selalu menyuruh anaknya membaca Al-Quran,
namun dia sendiri sibuk dengan pekerjaan duniawi. Sungguh menyedihkan perilaku-perilaku yang demikian. Ingin memiliki anak yang soleh, akan tetapi orang tuanya tidak soleh. Kita mungkin bukan ustaz, bukan kiai atau ulama, tapi ketahuilah bahwa semua kita punya hak memiliki anak yang soleh. Tapi dengan syarat, setidaknya kita sebagai orang tua juga punya usaha dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tidak kemudian meratapi keadaan dan masa lalu sebagai orang tua, namun mulailah berpikir untuk masa depan buah hati tercinta. Kita mungkin tidak soleh, tapi bukan berarti perilaku-perilaku buruk harus diberikan dan dicontohi kepada anak-anak kita. Seburuk-buruknya orang tua, tentu mereka tidak menginginkan anaknya menjadi seperti dia. Tetapi betapa menyedihkannya orang tua bila mereka justru bangga anak-anaknya menjadi seperti dia dalam hal kemaksiatan dan keburukan. Cinta dan kasih sayang seperti apakah yang dimiliki oleh orang tua seperti itu? Kita berharap dan semoga Tuhan menjauhkan kita dari keinginan-keinginan semacam itu. Takutlah kepada Allah dan azabnya yang sangat pedih. Ketahuilah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Lantas apa yang membuat kita lalai dengan perintah-perintah Tuhan? Maka dengan adanya anak, kita berharap terdapat kebaikan yang mampu diberikan di sisa usia yang ada. Bayangkan bila di dunia kita memiliki anak yang memiliki budi pekerti yang baik, maka semua kesempitan terasa luas, kesusahan terasa tidak berarti karena ada sosok malaikat kecil bersama kita. Wallahi, tidak akan sia-sia pendidikan terbaik yang engkau berikan kepada anakmu. Justru kemuliaan engkau akan dapatkan dunia dan di akhirat. Itulah salah satu tujuan dan kewajiban orang tua terhadap buah hatinya tercinta. Maka dari itu, anak akan berperilaku sesuai dengan lingkungan dan contoh yang diberikan oleh orang tua. Jangan salah dalam memberikan kasih sayang terhadap anak. Jangan juga selalu mengikuti kemauan anak selama yang mereka mau justru berdampak buruk baginya. Ingatlah wahai para orang tua, kebiasaan buruk yang engkau berikan akan menjadi karakter pada anak-anakmu. Oleh sebab itu, biasakan mereka dengan perbuatan-perbuatan mulia yang justru dapat memberikannya kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya kelak. Bila saat ini kita melihat anak-anak yang soleh, itu tidak lepas daripada didikan dan usaha yang diberikan oleh orang tuanya. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil selama proses tersebut kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Tuhan akan meridhoi usaha kita selama usaha tersebut dibarengi dengan penuh harap atasnya. Maka dalam Islam dijelaskan, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mereka akan mendapatkannya. Niat kita tidak ada yang lain melainkan menghiasi isi dunia dengan manusia yang memiliki kepribadian luhur, saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya. Pendengar yang budiman, kedisiplinan dan kasih sayang pada anak harus kemudian berjalan berbarengan. Jangan sampai salah satunya lebih dominan, maka bila salah satunya lebih besar, tentu perkembangan kepribadian anak tidak akan utuh sebagaimana yang diinginkan. Anak yang hanya digembleng dengan kedisiplinan, maka hanya akan tumbuh anak-anak yang egois dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Juga anak yang hanya diberikan kasih sayang tanpa kedisiplinan, maka akan tumbuh anak-anak yang lemah dan tidak bisa hidup mandiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua petunjuknya dan menjadikan anak-anak kita anak yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.